seterusnya kepada Kasat Narkoba Bapak Ibtu Mardiul SHMH, di sini diwakili oleh KBO Satres Narkoba Bapak Ida Doni Simanjuta SHMH. Yang kami hormati Kapolsek Dumai Barat, di sini diwakili oleh Wakapolsek Bapak AKP Al Amran SH. Seterusnya kami hormati dari Mandiri Sport Club, di sini yang diwakili oleh Pak Nopalino sebagai pendamping dan Bapak Ibu semua. Seterusnya kepada seluruh ataupun perwakilan dari warga binaan Rutan Kelas 2 Dumai, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada warga binaan Rutan Kelas 2 Dumai oleh Satres Narkoba Polres Dumai dan BPN Sultan Dumai. Untuk tidak memperpanjang, di sini kami awali dengan sambutan. Sebagai tuan rumah, kami di sini coba menyampaikan sambutan. Di sini akan dibawakan oleh yang akan disampaikan oleh Pak Edika Putra Ginting. Pada waktu kami persilakan. Yang kami hormati Ketua Umum DPN Sultan Ibu Delpira beserta jajarannya. Yang kami hormati Kasat Narkoba, dalam hal ini diwakili oleh KBO Satres Narkoba Bapak Ibda Doni Simanjuta SHMH. Yang kami hormati Kapolsek Dumai Barat, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolsek Bapak AKP Al Amran SH. Yang kami hormati dari Mandiri Sport Group Bapak Nopalino. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu, bapak semua di Rutan Dumai. Pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Garutan, Bu, di mana semestinya tadi Bapak Garutan yang akan mendampingi kita di sini, tetapi karena ada satu hal kegiatan di kantor wilayah, jadi siang ini Pak Garutan harus berangkat karena sore nanti ada kegiatan di kantor wilayah. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya, penghargaan kami sebesar-besarnya kepada DPN Sultan yang memilih kami Rutan Dumai menjadi salah satu bagian untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kami, Bu, kami dipilih sehingga membantu kami petugas untuk memberikan sosialisasi kepada warga binaan. Apa sih bahaya narkoba itu? Apa efek-efek yang akan dialami bagi pengguna narkoba? Sehingga nanti besar harapan kami, warga binaan kami setelah bebas dari tempat ini memahami dan mentransfer ilmu yang diberikan oleh DPN Sultan kepada teman-teman di luar sana. Paling tidak kepada keluarganya dulu. Setelah itu tidak ada lagi orang-orang yang terlibat untuk penggunaan ini, karena dampaknya negatif, tidak ada yang positif, Bu, ya. Tidak ada yang positif, negatif. Jadi inilah tujuannya. Makanya kita sangat berterima kasih kepada DPN Sultan yang memilih Rutan Dumai menjadi salah satu tempat untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan narkoba. Jadi kami himbau kepada warga binaan, nanti apabila ada yang mau ditanyakan, jangan segan untuk bertanya, karena kesempatan ini tidak ada berkali-kali. Ini belum tentu setahun sekali, sudah pasti, Bu. Setahun sekali itu jangka waktunya sangat lama. Jadi silahkan nanti untuk menanyakan sehingga ilmu yang disampaikan dapat Anda mengerti dengan sempurna. Jadi itu sedikit dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di Dumai orang memanggil saya itu dengan sebutan Bunda.
karena Bunda ini tidak terbiasa dengan duduk kursi di tahta, karena sudah terbiasa berdiri, karena kita semuanya satu sama lain adalah sama, jadi Bunda lebih enak berdiri biar Bunda bisa memandang keluarga Bunda, saudara Bunda, dan anak-anak Bunda. Terutama sekali izin Pak, 3 orang ya Pak ya, yang anak-anak dari usia berapa nih Pak? Sayang usia berapa nih? 16. Berapa nih? 17. 16 ya Pak Don. Dan yang ibu-ibu juga ya, bapak-bapak, saya nggak mau deket Pak, bukan muhrim. Oke, di sini saya tidak akan bicara apa sih narkoba, tidak Pak, tidak Dek, tidak Ibu, semuanya orang pasti tahu. Anak kecil juga ditanyain pasti tahu. Tapi di sini saya cuma hanya memberikan wawasan, memberikan informasi dari pemberitahuan media massa maraknya kasus dari pengendalian peredaran narkoba yang terjadi di tempat kita, di tempat warga binaan kita atau rumah rutan kita. Ya, disinilah sumber-sumber semuanya yang harus kita pahami. Anak-anak Bunda, ya, yang 3 fokus ke Bunda ya nak. Umpamanya nih, maaf sebelumnya bukan menggurui, saya juga masih di awal, istilahnya masih anak TK ya. Tapi ini peruntukan untuk, memang saya khususnya DPN Sultan itu adalah Dewan Pimpinan Nasional Suara Lantang Anti Narkoba. Di sini saya cuma hanya menyelamatkan sumber mas anak bangsa, menyelamatkan sumber mas anak bangsa. Seperti usia 17 dan 16, seharusnya mereka sudah mencicipi bangku kuliah, dan 16 juga sudah tamat dari SMA. Betul sayang? Akhirnya dia duduk di sini, diberikan pemaparan. Adakah rasa penyesalan anak Bunda pada saat ini? Ada, tapi sudah terlambat kan? Tapi kata terlambat itu belum, kata terlambat banget belum, baru terlambat bangetnya belum, ya nak? Masih ada, cuman satu Bunda minta, tekad dalam diri kita bahwa kita pasti bisa berubah. Jangan masuk ke sini kita dari SD keluar jadi SMA, masuk SMA kita keluar jadi S1, S1 kita masuk jadi S3. Jangan ya sayang. Sayangi diri kita. Dan bagi bapak-bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan menggurui. Tidak ibakah lihat istri di rumah? Tidak ibakah lihat anak? Bagaimana nasib mereka yang di luar? Cuman hanya mendengar katanya. Dan ibu-ibu maaf, bukan menggurui. Tidak ibakah ibu dengan anak-anak? Tidak ibakah ibu bagaimana mental anak kita? Baiklah mereka pergaulan dia di sekolah, pergaulan untuk di kiri kanan sekolah dia, pergaulan di tempat dia tinggal. Sedih Bu. Emak lu, adek lu, bapak lu, pasti dalam bahasanya itu pasti dibully gitu. Cuma semoga anak-anak kita mempunyai suatu kekuatan iman untuk selanjutnya, tidak akan ada pernah untuk menyusul. Interaktif tanya jawab, keluarkan unek-uneknya. Seperti apa sih? Saya nggak ini tapi saya begini, orang begini saya begini. Di sini coba luapkan perasaan kita, apa yang ingin disampaikan. Boleh pilihan ke saya, boleh ke Bapak Amran, boleh, dan dari Bapak Novalino sebagian HIV boleh gitu, langsung dari Pak Doni juga boleh. Ingat, narkoba itu pasti akan tersangkut dengan HIV atau AIDS. Makanya Bunda membawa pakarnya untuk sosialisasi di bidang HIV dan AIDS. Oke, tujukan ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya yang saya hormati Ketua Rutan,
mewakili dan sejajarannya, juga Bapak Polsek dan juga sejajarannya. Ibu, kalau mengenai narkoba, saya rasa kalau mungkin saya aja ya. Ibu ya. Jadi sebelum saya melanjutkan unek-unek saya yang pernah saya alami, yang pernah saya jalani, dan yang pernah saya makani, saya dulu ingin keterangan dari Ibu DPN Sultan ini ruang lingkupnya seperti apa dan bagaimana Bu? Siapa DPN Sultan ini? Jadi dalam arti kata kami menyampaikan unek-unek nanti tidak putus di tengah jalan, karena ini narkoba Bu. Narkoba ini tidak ada putusnya kalau tidak di stop dengan orang-orang yang betul bisa nyetopnya gitu. Kalau hanya kita bersosialisasi terhadap kami ini, itu tidak akan memberhentikan narkoba Bu. Tidak akan memberhentikan narkoba. Saya Bu, umur 47 tahun, baru berhenti 4 tahun ini Bu narkobanya Pak. Baru 4 tahun ini masuk penjara Pak. Masuk dari Kapolres sampai urutan ini berhenti stop sampai sekarang. Insya Allah bisa. Dari sekian tahun itu saya pakai narkoba. Mohon maaf Bapak Polsek juga ini ada pesan narkoba. Kalau bawa dari Malaysia itu bukan sekilo 2 kilo bagi saya, udah biasa. Nah, ini saya buka sedikit, tapi ini untuk berdinas ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Ini sebagaimana saya bilang tadi Bu, kalau hanya satu instansi yang menyetopkan atau dari ibu ini sosialisasi terhadap kami ini, sosialisasi terhadap yang lain-lain, warga-warga masyarakat yang lain di luar sana. Tapi kalau tidak ada kelanjutannya untuk menyetopkan narkoba ini, percuma ibu-ibu ini dalam organisasi ibu ini bersosialisasi bagi kami ini untuk tak usah memakai. Ini bahaya. Narkoba ini Bu, bahayanya sebelum dia pakai Bu. Kalau dia sudah pakai Bu, tidak ada bahaya bagi dia Bu, rata semuanya. Nah, kalau saya Bu jemput dari Malaysia itu sampai ke rumah Bu, itu bukan pistol yang kami hadapi Bu, brand Bu. Sekali lepas 10, 20. Tapi karena sudah digosok narkoba, tak ada problem bagi kami Bu. Oke, yang menjadi bahan pertanyaan Bapak. Sekarang gini Bu, jangan sia-sia pekerjaan ibu dan juga jajaran lain, terutama sekali penegak hukumnya, Kapolres, Kapolsek, narkoba yang paling perlu. Jangan dimanfaatkan narkoba ini Bu. Tolong sampaikan bahasa kami ini, bahasa yang teraniaya sekarang ini oleh narkoba, sampaikan ke atas. Kalau hanya ibu sampaikan ke Kapolres, ke Polda, percuma Bu. Nah, tentu ibu sudah paham. Jangan ditangkap 10 yang dijadikan bukti 2 kilo Bu. Oke, itu pertanyaan Bapak sudah. Nah ini Bu, ini Bu. Ini harus dengar apa keluhan kami Bu. Ya, kalau Bapak panjang lebar saya ntar lupa menjawabnya satu-satu. Sekarang Bu, kalau bagi saya ibu tidak perlu jawaban bagaimana kinerja ibu agar narkoba ini bisa disetop. Ya, bagaimana supaya DPN Sultan bisa mendengar keluhan Bapak dan semua yang ada di sini kan gitu. Saya minta support Bapak. Keluar Bapak di sini masuk ke DPN Sultan. Jadi anggota saya. Bapak ciptakan dengan saya seperti ini. Itu jadi ilmu buat saya. Di sini saya menyelamatkan sumber emas anak bangsa dari kepunahan narkoba, contoh seperti ini. Tapi bukan menyelamatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sekolah lagi. Itu Bapakku izin. Makanya saya minta dengan Pak Agung adalah untuk sosialisasi yang anak-anak dan ada yang terindikasi narkoba juga.
Saya Pak Devi, Pak Ketua Umum dan DPN Sultan, suara lantang anti narkoba dengan Menkumham Pusat. Saya meminta Bapak, semoga dengan kejadian ini Bapak akan kembali menjadi Bapak, suri teladan, menjadi apa ya, tonggak punggung keluarga, menjadi suami, menjadi kebanggaan anak-anak. Datang Bapak ke tempat Devi. Apa keluhan Bapak seperti ini? Masih ada saya Pak. Tidak ada yang mau gabung dengan kita Pak. Tidak mungkin. Masih ada lagi. Begini Bu, kalau seperti kami sekarang Bu ya, kalau untuk masa depan kami memang gara-gara narkoba ini pupus. Oke, kalau hukumannya itu rendah 1 tahun atau 2 tahun, keluar dia bisa lagi dia. Tapi kalau bagi kami Bu, yang hukuman tinggi, habis di sini Bu nyawa kami, apalagi kami udah tua-tua ini. Oke. Bapak kan tadi bertanya apakah fungsi sultan dan apakah sultan itu, ya Pak ya? Ya gitu ya Pak ya. Oke. Saya akan jawab. Apakah sultan itu? Sultan itu adalah singkatan suara lantang anti narkoba. Dan saya adalah pendiri dan saya adalah ketua umumnya. Saya ini karena asal dari Dumai, saya dirikanlah yang namanya NGO kata orang bule, yang kata orang Indonesia LSM. Saya dirikan pusatnya di kota Dumai, bukan di Jakarta. Pusatnya di sini. Kenapa? Darah saya, kelahiran saya adalah di kota Dumai. Nah makanya tidaklah semuanya orang yang seperti beranggapan Bapak. Ada saya di samping Bapak. Mendengar keluh kesah Bapak, mari kita bersinergi. Nah untuk selanjutnya Bapak menanyakan, udah ketangkap 10 kilo kok menjadi 2 kilo kan gitu Pak. Silakan Bapak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pernyataan atau penyampaian dari semangatnya, kalau saya bisa katakan semangat 45 Pak. Beliau mengklaim dirinya Raja Narkoba, luar biasa Pak. Karena yang saya pernah tahu Ratu Ekstasi ada, ya ditahan. Kemudian ada kegelisahan, ya saya katakan kegelisahan dari terkait narkotika. Kalau kita berbicara narkotika Pak, tujuan kita di sini tidak ada yang sia-sia Pak. Ya, Bapak sampaikan tidak cukup hanya di sini, tidak cukup hanya sampai di Kapolres, tidak cukup hanya sampai di Kapolda, ya Pak. Namun kita belajar filosofi Pak, ya kita belajar filosofi apa? Satu titik air itu bisa menghancurkan batu karang Pak. Ya. Jadi maknanya apa? Kami mungkin dilihat hanya dari Polres. Bagi sebagian orang kami memberikan manfaat. Kami mencoba menumbuhkan satu akar kebaikan. Ya, harapannya apa? Untuk kebaikan. Kebaikan itu kita tidak perlu Pak. Kita tidak perlu dihargai, tidak. Kita akan tetap terus berbuat. Ya. Akan tetap terus berbuat untuk apa? Ya, untuk menekan, ya, paling tidak kita menekan. Kalau memang kita belum mampu untuk menghabiskan atau menyelesaikan perkara narkotika, paling tidak kita bisa menekan Pak. Yang angkanya tadinya kita katakan untuk tahun ini 10, bisa kita tekan menjadi 5, seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya ditangkap 10, yang dihadirkan 2, ya Pak ya. Memang itu bukan menjadi rahasia umum Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian lihat di media massa, ya, di TV, televisi, semuanya pakai handphone. Kalau memang dikasih, jadi kalau dikasih pakai handphone bisa lihat kejadian, apalagi belakangan ini Pak, ya. Dari diri kami sendiri, dari Polri, ya, dari Polri banyak Pak, Bintang, ya,
bintang jenderal Pak, jenderal yang akan menghadapi kursi pesakitan ex Kapolres putus Pak, ya itu oknum gitu loh. Jangan disamakan oh semuanya ini, tidak. Memang kita tidak pungkiri bahwa masih ada oknum melakukan kegiatan hal itu, dan itu oknum, bukan seluruhnya, bukan institusi, ya. Kembali kami tekankan melalui perintah langsung Kapolri, ya Pak ya, langsung Kapolri dengan tindak tegas, saya garis bawahi, tindak tegas Pak. Menjadi seorang Kapolda itu tidak gampang Pak, sekali dua kali beliau, apalagi beliau yang terakhir Pak TM, ya kan, akan dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur. Itu bisa dikatakan prestasi yang bagus, namun beliau tersandung, ya Pak ya, itu kembali ke pribadinya. Tapi percayalah ya Bapak Ibu sekalian, kalau memang masih ada kebaikan itu atau rasa ingin kembali ke jalan yang benar, percayalah akan ada jalan yang baik untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian adik-adik kami yang tiga, ini perkara apa? Yang satu cabul. Jadi nanti setelah keluar dari sini pagari dirinya narkoba ini bukan lagi kejahatan biasa ataupun kejahatan konvensional, tapi sudah termasuk kejahatan bahasa ininya extraordinary crime, kejahatan luar biasa Pak. Dia tidak melihat Anda dari status apa, Anda tamat apa, Anda bekerja sebagai apa, siapa, di mana, tidak lihat Pak. Kalau memang tadi Pak Saparin dia sudah biasa membawa sabu atau narkoba dari Malaysia seperti yang disampaikan Bu Devi tadi, kita tunggu Pak, ya kan. Mungkin selama ini Bapak jalannya salahnya apa, ya kan, Bapak salahnya apa, demi, ya kita tidak tahu, saya juga tidak tahu motif apa, apakah ekonomi, ya kan, untuk mencukupi kehidupan, ataukah untuk konsumsi atau gaya hidup, kita tidak tahu. Tapi percayalah Pak, ya, kontribusi selama ini Bapak lakukan, Bapak telah memberikan, Bapak telah menyumbang, ya Pak ya, kerusakan pada generasi muda. Kemudian di lapas ini atau di rutan ini saatnya Bapak kembali. Kalau memang Bapak sampaikan tadi Bapak sudah berhenti, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah saya sampaikan Bapak sudah berubah, saatnya Bapak kembali, ya. Kalau memang nanti Bapak ingin memberikan informasi kepada kami buka pintu Polres Dumai, pintu Polsek Dumai Barat, ya Pak ya, itu terbuka lebar. Berikan, apalagi Bapak sudah pemain nih, ya kan, sampaikan informasi sekecil apapun akan kami tampung dan akan kami rahasiakan, ya Pak ya. Bila perlu kalau memang Bapak ada yang tidak percaya, Bapak lihat saja siapa saya. Kalau memang Bapak percaya silakan, saya tunggu Pak kontribusi Bapak untuk kebaikan terutama Kota Dumai. Mungkin saya rasa itu untuk pembukaan dari saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menambahkan, apa sih hubungannya narkoba dengan HIV? Sebenarnya menurut bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik, ada nggak hubungannya narkoba dengan HIV? Hubungannya Pak? Nggak tahu Pak.
Enggak tahu ada hubungannya atau tidak ada hubungannya, Pak? Ya, sebenarnya kasus HIV itu banyaknya kalau untuk penggunaan narkoba itu pada dasarnya dulunya adalah penasul. Penggunaan narkoba jarum suntik di Dumai itu kasusnya hanya ada, sambil berdiri saya, di Dumai itu kasusnya hanya ada 11 orang dan itu semua sudah tidak di Dumai lagi untuk penggunaan penasul. Tapi untuk penggunaan jenis lain seperti ekstasi atau maupun sabu-sabu itu adalah karena hubungan seks bebasnya. Sabu-sabu orang pakai pasti libido naik, itu jelas. Kalau sudah libido naik pasti mencari penyaluran. Penyaluran kadang-kadang kalau misal maaf bisa jadi ke sembarangan, akhirnya terjadi hubungan bebas tanpa kondom. Kita tidak tahu kondisi yang saat kita berhubungan, apakah pasangan itu sehat atau tidak. Kenapa gitu, Pak? Karena virus HIV itu hanya ketahuan setelah kita cek darah kita. Dan itu pun kalau misalnya maaf, kita berhubungan dengan orang yang punya HIV, itu bukan besoknya atau hari itu juga kita terkena. Itu tidak. Itu bisa minimal 3-6 bulan. Baru kita ketahuan apakah kita terkena HIV atau tidak. Kecuali penyakit sifilis, kencing itu bisa ketahuan besoknya. Pasti kalau sudah panas dingin, demam, habis itu buang air kencing nggak enak, tuh akhirnya keluar nanah, itu bisa ketahuan. Tapi kalau HIV 3-6 bulan, dan itu juga tergantung dari imun tubuh kita. Satu lagi, tergantung dari imun tubuh. Kenapa bisa saya bilang tergantung dari imun tubuh? Karena ada juga orang dari 3-6 yang harus disebut dengan masa jendela itu tidak terdeteksi alias masih negatif. Jadi jangan salah, misalnya bapak-bapak besok-besok kalau misalnya ada kawan-kawan saya dari yang sama orang puskesmas ngecek, Pak kemarin saya hasilnya 3 bulan yang lalu negatif, kok sekarang bisa jadi positif? Seperti itu kita harus mentelaah ke belakang, Pak, sampai 5 tahun ke belakang apa yang terjadi. Seperti itu. Jadi itulah hubungannya narkoba dengan HIV. Kenapa? Nah, kalau penasul itu jelas ya, penggunaan jarum suntik itu selalu bergantian. Tapi kalau misalnya narkoba kayak ekstasi, kayak sabu-sabu, karena itu kan emang membangkitkan libido, tapi lemah. Makanya cepat terdeteksi. Seperti itu. Apakah HIV ini bisa diobati atau bisa disembuhkan? Untuk sementara HIV tidak bisa disembuhkan, tetapi HIV itu ada obatnya. Namanya adalah antiretroviral, di mana kita pemakaiannya adalah 1x24 jam untuk meminum itu selama seumur hidup. Pemakaiannya. Jadi kalau saya sama kawan-kawan, kalau misal ada temuan kasus sama kawan-kawan itu, kita tidak pernah bilang ini berbahaya, ini. Kita bilang aja, anggap aja kita minum vitamin sama seperti hipertensi, gula. Pada dasarnya itu adalah minum obatnya seumur hidup. Cuman kitanya aja yang tidak pernah mau minum obatnya seumur hidup. Sama dengan ARV, antiretroviral itu minumnya seumur hidup satu. Untuk saat ini kita udah ada yang 1x24 jam, dan sekarang banyak dokter memakai yang itu 1x24 jam, karena kalau yang 1x12 jam itu sedikit repot karena jamnya pun harus sama. Kalau misalnya yang terinfeksi, kalau misalnya minum jam 12 itu tak jam 12 terus minumnya, tidak toleransinya hanya 5 menit, tidak boleh lebih. Kenapa hal ini dilakukan? Karena virus itu berkembangnya adalah ganda, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya obatnya diminum secara tidak teratur, dia cepat memproses, oh ini bisa kami, di antara setelah ini kami bisa berkembang biak kembali, seperti itu. Dan untuk kasus HIV kita untuk sampai dengan Agustus 2022 untuk Kota Dumai, sebentar ya.
itu kasus HIV. Sedangkan kasus AIDS-nya ada di 309. Mungkin karena bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pertanyakan, apa sih bedanya HIV sama AIDS? Kalau AIDS itu Pak sudah bergejala, dalam arti kata berat badan dalam 3 bulan turun drastis, itu udah masuk fase AIDS. Habis itu mencret, sering buang air terus, itu termasuk fase AIDS. Lidah mulai berjamur, adanya TBC maksudnya, itu masuk proses AIDS. Makanya kenapa orang TB selalu diperiksa HIV-nya. Begitu juga sebaliknya, orang HIV selalu diperiksa TB-nya. Karena itu sangat berkesinambungan. Itu untuk AIDS-nya. Kalau untuk kasus tahun ini aja 2022 itu HIV-nya 20 kasus. Berarti dalam satu bulan itu 2-3 ditemuin kasus HIV-nya. Dan yang terendah tahun ini kasusnya adalah anak umur 17 tahun dalam kondisi hamil. Itu kasusnya, dan sekarang sudah melahirkan, anaknya sudah kita cek, alhamdulillah anaknya negatif. Tapi kita harus ngecek lagi sampai anaknya berusia 2 tahun. Seperti itu. Untuk 2 pengecekan anaknya masih negatif. Dan untuk kasus AIDS-nya tahun ini 6 kasus. Kebanyakannya dari mana sih Bapak Ibu? Banyak sekarang saya tanya. HIV-nya kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Kasus yang tertinggi. Bukan, maaf cakap, bukan pekerja seks yang tinggi, tapi adalah ibu rumah tangga yang tinggi kasusnya di Dumai. Seperti itu. Jadi bapak-bapak, kalau misalnya suatu saat jajan di luar, tolong pengamannya. Kasihan ibu-ibunya di rumah yang tidak tahu apa-apa, yang akhirnya cuma hanya menerima sakitnya saja. Seperti itu. Mungkin dari saya cuma itu aja sih sekilas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Anak-anak muda seperti itu juga ya. Saya cuma hanya mau mendekat nih, karena wajah seseorang ini mengingatkan saya. Izin ya Pak ya. Namanya siapa? Mukanya mirip dengan seseorang. Ternyata dia Riko, bukan dari anak Pak Herman ya. Muka mirip sekali. Nah, di sini saya dulu SD-nya Laboroseng, SMP saya di luar negeri di Dallas, tapi dalam bahasa Melayu kita udah jelas mana. Oke. SMA saya di zamannya saya dulu paling terkenal gitu ya, PGRI. Kalau saya dulu nggak sekolah di PGRI, saya nggak akan bisa jadi seperti ini. Seperti Pak Sapuri nanya, siapakah DPN itu? DPN itu adalah Dewan Pimpinan Nasional Suara Lantang Anti Narkoba yang diketuai oleh seorang wanita yang berdiri di depan Bapak ini. Kok bisa sih, terima kasih Pak, kok bisa sih ketua umum dari namanya narkoba yang riskan, yang gawat diketuai oleh seorang wanita? Emang wanita nggak bisa jadi laki-laki? Laki-laki yang nggak bisa jadi wanita, betul tidak Pak? Anak merengek memang Bapak bisa nyusuin? Kagak. Beliin pakai susu, beli pakai kaleng, kasih dot. Lalu satu lagi nih Pak, kelebihan kita wanita Ibu, kita itu mempunyai fisik mata kiri kanan yang tidak sama seperti laki-laki. Kita mempunyai indera yang bisa melihat untuk samping kiri kanan, bisa dibuktikan. Itu hebatnya wanita. Nah, sama seperti Pak Noval bilang, AIDS atau HIV itu banyaknya terdapat di wanita karena kita nabung. Kita nggak tahu nih laki kita bocor kita dulu dari mana, ya kan? Tahu kita yang kena, tahu kita hamil seperti tadi kejadian melahirkan, tapi alhamdulillah anaknya sehat. Untuk antipasi, kalau suami kita nakal dari mana Pak? Dari KPJ ada dari dinasti, ada dari ampang-ampang, ya kan? Atau dari sini Pak, dari sana Pak, minum tua Pak. Nah,
Ini saya sambung satu lagi. Kata Pak Nova, kalau kita penyakit AIDS itu makan obat seumur hidup. Ada satu lagi yang makan obat seumur hidup. Ada yang tahu nggak Pak? Kasih tahu dong. Ada tahu Pak? Bapak di belakang natap saya Pak. Ada yang tahu Pak? Orang Cina Pak. Pengaruh dari narkoba, terlampau banyak pakai narkoba, kepala pesong. Akhirnya masuk ke tampan. Berobat keluar sembuh. Kata dokter nih sembuh, benar sembuh. Tapi kudu wajib makan obat seumur hidup. Nggak makan obat kembali lagi. Karena urat sarafnya itu udah setengah putus gitu. Itu juga pengaruh dari narkoba. Terlalu banyak makan narkoba. Sebenarnya ada nih, maaf izin ya Pak ya. Narkoba itu sebenarnya adalah dipakai untuk alat medis, alat untuk kesehatan. Tapi kita yang pintar ini dipakai, dikonsumsi dengan menyalahgunai. Narkoba itu undang-undang yang melarang. Betul Pak Don ya? Ya, kalau nggak ada narkoba Pak, obat bius gimana kita mau operasi sesar? Saya 3 kali sesar Pak. Nggak ada obat bius kayak mati di saya pas dibedak gitu kan Pak. Nah itu. Nah ini kayaknya di 1, 2 ini kayaknya masih di bawah umur bunda ya. Saya kelahiran 70, usia saya 52. 27 tahun saya nggak menginjak kota Dumai. Saya ingin mengabdi untuk di kota Dumai, dan saya tantang Pak Saparudin kalau sudah menjadi manusia yang berakhlak tinggi, tidak akan menjadi bandar lagi atau yang Bapak bilang sepak terjang. Devi tunggu Bapak di kantor Devi, Jalan Sultan Syarif Kasim. Kamu kenal bunda kan? Ya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya nyebutin wabillahi, ada sekali lagi saya bertanya, adakah yang mau bertanya sama Pak Doni atau sama Pak Agung langsung, sama Pak Pandu boleh, sama Pak Ginting boleh, sama Pak Budi boleh, apalagi nih sama Bapak Al-Amran, wilayah beliau bro. Ada yang mau bertanya? Tumpahkan keluh kesah. Di sini tidak ada tindak pidana, tidak ada. Oh kamu ceritain saya, tunggu ya, masuk lagi kamu. Gak ada. Ini negara hukum. Semuanya pasti ada prosedurnya. Ada yang mau bertanya? Kata Pak Al-Amran, aman saya. Kata Pak Dino juga aman. Kata Pak Ginting juga aman, gak ada yang bertanya. Pak Budi juga bilang aman. Kata Pak Doni, sudah waktunya kita pulang. Saya mau di saat jam-jam saya seperti ini, ada keluh kesah, sampaikan unek-uneknya. Nggak ada salah kok. Jangan pas waktu di sidang saya begini. Sudah terjadi ya sudahlah terjadi. Untuk kedepannya jangan lagi. Memang si narkoba kata Bapak tidak bisa ditebang. Jangan Pak. Kita ambil pun yang di atas, di bawah dia bertunas lagi. Tebas pun ini dia bertunas lagi. Makanya satu yang harus ditekan, DPN Sultan hanya menyelamatkan sumber mas anak bangsa dari kepunahan narkoba, yaitu dengan satu, saya bagian rehabilitas. Kalau ada besok saudara atau adik-adik atau abang nantinya hari Rabu ada pertemuan gitu kan, ada family yang ingin anaknya direhab, satu, rehabilitas itu gratis, tidak makan biaya. Ya, sampaikan ke BNN atau datang ke tempat saya. Saya siap membantu karena DPN Sultan bekerja sama dengan Rumah Sakit Loka Batam. Itu free, tidak ada sama sekali biayanya. Sampai ke sabun, ke sampo gratis. Begitu kan Pak Doni ya? Tidak ada. Mari, kalau mau kita selamat, kita kepengen sehat, saudara kita, adik kita, kiri kanan keluarga. Sebab narkoba ini meresahkan masyarakat. Tak ada duit, dari rumah ambil dulu, bisa jual. Lebih besar lagi, yuk kita keluar ambil. Lebih besar lagi, jadi pertama kita incip-incip. Lebih ngetren lagi, kita kurir. Ngetren lagi, kita bandar. Sudah itu semakin kejamnya hukuman yang dikenakan untuk kasus narkoba, semakin menjadi-jadi. Saya tidak akan mau mukadimah bapak-bapak dengan ibu-ibu, karena bapak-bapak ibu-ibu mungkin lebih tahu bahaya seperti apa. Tujuan saya untuk 3 generasi sumber masa anak bangsa yang akhirnya
belajar di hutan. Sayang bunda siapa namanya nak? Nyesal nak? Nyesal betul nak? Kamu? Nyesal nak? Nyesal nggak untuk kedepannya lagi? Masih sekolah nggak waktu masuk ke sini? Kelas berapa? Tuh kan? Seharusnya masih kita bisa bermain. Ya nak ya? Semoga dengan adanya sosialisasi ini untuk kedepannya ada ketemu saudara atau oh iya kamu pergi aja ke DPN Sultan. Nggak tahu nomor telepon saya, tanya dengan Pak Agung. Ya? Kelas berapa nih? Anak PGRI gue Pak. Tuh kan? Yalah, karena sudah mau azan, mungkin kita pun ada kegiatan juga ya Pak Agung ya. Sekali lagi tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu atau anak-anak bunda ya, jangan pernah takut untuk menghadapi untuk kedepannya ya. Masih ada jalan, tidak satu jalan ke Roma. Semoga bunda masih ada di Dumai, bunda masih bisa bantu. Minta nomor bunda dengan Pak Agung. Kamu sampai masa tanya masih lama? Semoga dengan bunda berdiri di sini kamu akan menemukan jalan yang lebih baik lagi. Tapi cuma bunda minta sadari kesalahan kita, ya. Jangan keluar di sini akhirnya menjadi panglima, ya nak? Ya, harus sekolah lagi. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ini makanya bunda ada di sini untuk menyelamatkan kalian, ya. Udah dengan kasus ini jangan ada lagi kasus yang lain, ya. Salam sejahtera buat kita semua. Apakah semua rekan-rekan saya yang hadir di hadapan saya ini dalam keadaan sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Itu yang saya inginkan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya, karena di sini kita renungkan, tidak ada orang yang menginginkan seperti ini, ya Pak ya. Adik-adik saya kalau kemudian diri saya, tidak ada satupun masyarakat yang menginginkan seperti ini. Itu harus kita tanamkan di pemikiran kita. Itu sudah perjalanan hidup yang tidak kita ketahui. Untuk itu saya berpesan kepada rekan-rekan saya semua di sini, anak-anak saya, adik-adik saya, rata-rata kan di bawah saya umur dia. Jangan kalian putus asa. Anggap di sini tempat beribadah, tempat untuk ilmu, tempat rekan-rekan untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Karena kita introspeksi diri, mungkin selama ini ya Bu ya rekan-rekan semua di luar mungkin rekan-rekan untuk beribadah itu sangat sulit. Mungkin yang 5 waktu bisa 3 waktu, yang 4 waktu bisa 2 waktu, atau lalai. Dengan adanya rekan-rekan berada di sini, menambah ibadah sehingga nanti rekan-rekan nanti setelah keluar dari sini, rekan-rekan jangan nanti putus asa. Tunjukkan bahwa kepada masyarakat bahwa rekan-rekan ini baik, tidak sejelek apa yang diduga oleh orang. Ya, apapun bahasa orang, oh itu, oh ini, biarkan aja, kita laksanakan sebagaimana biasa. Itu pesan saya. Kalau nanti ada saudara-saudara yang udah keluar dari sini ingin bekerja sama dengan Sultan, ya, kami akan salurkan. Mari kita sama-sama menyelamatkan generasi muda
anak-anak kita, adik-adik kita. Yang telah berlalu, silakan berlalu. Jangan kita ulangi lagi. Kalaulah kita ulangi lagi, itu namanya bodoh. Sangat-sangat bodoh kita. Kita punya tanggung jawab, punya orang tua, punya anak, punya keluarga. Alangkah ruginya kita. Itu pesan saya. Kenapa? Walaupun kita dapat uang dengan hasil itu tidak akan nikmat. Apakah uang itu yang harus kita kasihkan kepada anak kita, keluarga kita? Jadi itu yang telah lalu, biarlah berlalu. Ke depan, mari rubah sendiri kehidupan kita, rubah keluarga kita, rubah pekerjaan kita. Ibadah diperkuat kepada Yang Maha Kuasa, kepada kepercayaan kita masing-masing. Yang muslim silakan muslim, yang muslim silakan laksanakan. Itu pesan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Saya mau untuk kedepannya, saudaraku, semuanya, saya tidak akan pernah lagi melihat seperti ini. Kita adalah sama. Izin Bapak, kita adalah sama ya Pak ya. Dan bukan malu ya, sedih karena ini adalah menimpa. Izin Bapakku. Dan saya setelah selama seperti ini, kita akan kembali menjadi manusia yang berguna dan keluar. Nggak ada itu orang masuk penjara kok nakal mulu, pasti ada kata insafnya ya kan. Nggak akan mungkin bisa seperti ini terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.